Apakah kamu tahu semua hal tentang Indonesia? Tahu dong. Yakin kamu tahu semua tentang Indonesia? Gimana ya? Ingin tahu banyak hal tentang Indonesia? Mau dong. Ya, acara tepat kamu tahu semua hal tentang Indonesia. Indonesiana mengupas tuntas Indonesia. Indonesiana. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Indonesiana. Ketemu lagi nih sama saya Nasir Ahmad dalam program Indonesiana, mengupas tuntas Indonesia. Nah Sob, karena kita sebentar lagi memperingati Hari Pahlawan, dan pada episode kali ini kita akan bahas serba-serbi pahlawan nasional Indonesia. Siapa aja ya pahlawan nasional yang kamu ketahui? Coba dong sebutin 3 aja. Yang pertama, yang kedua, nah kalau yang ketiga, wih mantap, ternyata masih pada tahu ya nama-nama pahlawan nasional kita. Tapi kamu tahu nggak berapa jumlah tokoh yang sudah ditetapin sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia? Ayo bisa jawab nggak? Oke deh, selagi kamu lagi browsing-browsing buat cari tahu jawabannya nih, yuk kita tanya ke orang-orang di segmen Tanya Ini, Tanya Itu. Kepo banget sih. Ya lupa Pan. Duh. Biasa saya mah demam panggung, Pak. Tegang banget ya. Hari Pahlawan itu, Waduh. Udah lupa. pas. Lupa gue ya. Aduh. Kapankah Hari Pahlawan diperingati? Hari Pahlawan, Nomor berapa ya? Oktober November. Oh, Hari Pahlawan ya? Hari Pahlawan itu 10 November. 10 November. tanggal 10 November. tanggal 10 November. Tanggal 10 November. 10 November. tanggal 10 November. Ada berapa tokoh Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional? banyak sekali. Banyak, saya lupa. Nggak hafal saya. Ya sekitar Berapa ya? Nah itu, kalau angka nggak tahu apa pastinya. Kira-kira banyak lah nggak? menurut saya ada 10 lah, 10. Banyak, lebih dari 10. sekitar 20-an ada kayaknya. 20-an. 25 deh. 30 mungkin? 50? 70-an kali. Ratusan kali ya. 300 kali. Sebutin dong nama-nama pahlawan nasional yang kamu ketahui. Pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin. Cut Nyadin. Cuk Nyak Dien, Era Kartini, Kartini. Ki Hajar Dewantoro, Sisingamangaraja, Pangeran Antasari, Tengku Umar. Tuanku Imam Bonjol, Wage Rudolf Supratman. Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Kapten Patimura. Kapitan Patimura. Patimura, Kapitan Patimura, Siapa lagi ya? dari Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno termasuk ya. Soekarno. Insinyur Soekarno, Soekarno, Muhammad Hatta, Bung Hatta. siapa lagi ya? Bung Tomo. Muhammad Yamin. Ahmad Subarjo. Jenderal Nasution. Udah itu mungkin. Nah itu dia tadi jawaban dari teman-teman kita. Nah Sob, sampai tahun 2019 ada 170 tokoh yang ditetapin sebagai pahlawan nasional Indonesia. 15 diantaranya adalah perempuan dan tanggal 10 November ditetapin sebagai Hari Pahlawan untuk memperingati perjuangan para tokoh dan pahlawan kita. Ini terutama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada pertempuran Surabaya di tahun 1945. Nah, karena Indonesia punya banyak sekali pahlawan nasional nih, maka di episode kali ini kita akan bahas beberapa saja ya. Kita akan bahas pahlawan nasional dari Indonesia bagian barat, tengah, dan juga timur. Nah, biar seru nih kita bahas sambil main games yuk. Dalam segmen main ini, main itu, asik banget. Di babak pertama kita akan bahas pahlawan nasional dari Indonesia bagian barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesiana. Pilihan ganda semua. Iya. Wih, Tenang. untung pilihan ganda. Sebenarnya kalau mau menang gampang sebenarnya. Ikutin aja jawabannya. Kan bego, lu kalau baca apa bener semua ntar. Aduh. Bener semua nggak seru gitu. Iya benar. BTW ini yang edit ribet ntar nih, ribet pasti. Next. Siapakah pahlawan nasional yang melakukan taktik menyerahkan diri untuk melawan penjajah? A. Tuanku Imam Bonjol. B. Tengku Umar. Boleh browsing nggak? Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Iman Bonjol, ya. A. Tuanku Imam Bonjol. Iya, sama. Gue tahu. Teguh Umar ya? Gue Imam Bonjol biar seru. B. Teguh Umar. Gua harus tanya kenapanya. Alasannya? Karena di jawabannya Imam Bonjol, jadi saya jawab Teguh Umar. Biar beda aja. Biar seru, beda jawabannya gitu. Tuanku Imam Bonjol. Kalau dia A, saya A juga. Nggak tahu sih alasannya, lupa, bos. Saya agak lupa soalnya, tapi saya yakin kalau itu Tuan Imam Bonjol. Kenalnya Tuanku Imam Bonjol doang. Tunggu Umar belum ada di uang goceng ya? Hah? Adanya Imam Bonjol. Iya, kan? nah, Imam itu. Bonjol, udah. Jawabannya adalah B. Tengku Umar. Beliau adalah pemimpin perang Aceh yang berpura-pura menyerahkan diri kepada penjajah untuk merebut persenjataan mereka. Nah kan, bener Kan salah kan. Umar. Hei, tangan nih. Udah lanjut lah. Udah salah, udah. Siapakah pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa selama 5 tahun? A. Pangeran Diponegoro. B. Sultan Agung. Aduh. Jawa ya? 5 tahun, perang 5 tahun ya, perang 5 tahun di Pangeran Diponegoro. Perang 5 tahun. Pernah denger nih, Sultan Agung. Pangeran Diponegoro. Sultan Agung dong. Pangeran Diponegoro. Gue di Penogoro tetep A. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro ya. Kali ini gue nggak mau ngikutin lu. B, Sultan Agung. Sultan Agung nih. Kalau Pangeran Diponegoro cukup masyhur, terkenal. Nggak tahu, aku Diponegoro kayaknya nama orang Jawa aja. Sultan Agung, Karena orang Jawa. iya karena orang Jawa sih. Sultan Agung pokoknya gue yakin. Pangeran Mukanya ganteng, kayak gue. Kalau nggak salah nih ya, waktu perang Diponegoro itu memang durasinya itu 5 tahun nih kalau nggak salah. 5 tahun di Jawa, di Diponegoro, gue yakin. Ini perang Jawa loh. Orang Jawa ya. Gue baca setengah doang. Kalau tang salah sih. Ya udah. Yakin. Gue aja nggak takut salah ini, beneran. Jawabannya adalah A. Pangeran Diponegoro. Perang Jawa atau Perang Diponegoro berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Siapakah pahlawan nasional yang melakukan perang gerilya laut melawan penjajah? A. Sultan Mahmud Riayat Shah. B. Sisingamangaraja 12. Buset. Perang gerilya laut. Gerilya laut, maksudnya gimana? Ada semak-semak. Aduh ini mau nggak tahu nih. Gerilya. Sisingamangaraja. Ini tebak-tebakan aja nih kayaknya nih. Sisingamaraja menurut saya. Gue B deh sekarang. Sisingamangaraja. Sisingamangaraja B. A, Sultan Mahmud. Kalau lihat dari Syah. Kalau lihat dari mukanya kayak jago berenang. Karena Sisingamangaraja dari Batak gak ada laut berarti A. Sultan Mahmud Riayat Shah. Saya Sultan Mahmud Riyad Syah. Sultan Mahmud Riyad Syah. Sultan Mahmud Riyad Shah nggak pernah denger sih sebenarnya ini. Tapi kan ini kan perang gerilya laut ya. Berarti kan kelihatan yang mana yang jago berenang nih. Di Sumatera nggak ada laut tapi ada Danau Toba. Bisa di danau. Air juga. Oke. B aja. B. Jawabannya adalah Sultan Mahmud Riayat Shah.
Beliau adalah Sultan Besar Johor, Pahang, Riau, Lingga yang wilayahnya meliputi laut dan kepulauan. Tuh kan? Tidak. Itu dia tadi games babak pertamanya. Masih ada babak selanjutnya loh. Tapi sebelum itu ada satu pahlawan nasional yang mau saya bahas nih sob. Yaitu Cut Nyak Dien. Beliau adalah pahlawan nasional dari Aceh yang terkenal akan keberaniannya sehingga nih ditakutin penjajah. Bersama suaminya yaitu Teuku Umar, Cut Nyak Dien ikut berjuang dalam perang Aceh. Bahkan setelah Tengku Umar gugur dalam perang, Cut Nyak Dien meneruskan perjuangannya melawan penjajah. Ya walau hanya punya sedikit pasukan, beliau pantang mundur terus bertempur bahkan sampai usia senja. Cut Nyak Dien akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak penjajah akibat kondisi kesehatan yang semakin memburuk dan menderita rabun. Karena pengaruhnya masih sangat kuat, pihak penjajah mengasingkan beliau ke Sumedang, Jawa Barat, hingga beliau wafat di sana. Luar biasa sekali ya perjuangan beliau, masih banyak lagi loh pahlawan nasional yang gak kalah hebat dari Cut Nyak Dien. Yuk kita lanjut games babak berikutnya, sekaligus bahas pahlawan nasional dari Indonesia bagian tengah. Perang Banjar dipimpin oleh pahlawan nasional yang bernama asli Gusti Inu Kartapati. Siapakah beliau? A. I Gusti Ketut Jelantik. B. Pangeran Antasari. Perang Banjar. Perang Banjar. Banjar di mana ya? A. Nama aslinya ya udah Gusti Inu Kartapati. Iya, Bali. Itu nama samaran berarti. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Gak B, go. Gak B, fix. Antasari. Pilih B juga. B, Pangeran Antasari. Sama. Enggak boleh. Kalau nggak salah nama aslinya itu. Antasari kan dalam nama jalan ya, ada. Iya karena familiar sih namanya. Paling B, udah B. B. Cepat jawaban cepat. Jawabannya adalah B. Pangeran Antasari. Beliau adalah Sultan Banjar yang masa kekuasaannya sangat sebentar karena beliau gugur saat melawan penjajah. Bener kan B. Sosok pakai I Gusti juga yang jawaban A coba. Iya. Ngegocek gua. Siapakah pahlawan nasional yang dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda karena keberaniannya? A. I Gusti Ngurah Rai. B. Sultan Hasanuddin. Aduh, ragu jawabannya. B. Sultan Hasanuddin. Enggak kayaknya. I Gusti Ngurah Rai kayaknya. B. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Saya. Oh jangan timur gue Sultan tahu. Hasanuddin. Sama. Sultan Hasanuddin deh. Duluan lah gua, harusnya nggak boleh sama gitu peraturannya, nggak boleh sama. Biar beda aja. Karena benar boleh sama. B deh. B aja. Karena ya Sultan ayam jantan dari timur ya Sultan Hasanuddin. Ya karena saya orang Makassar. Terus salah semua ya kan? Nggak yakin. Dan ternyata Jawabannya adalah B. Sultan Hasanuddin. Beliau adalah Raja Gowa ke-16 yang memimpin perang melawan penjajah Belanda. Karena jawaban sama tadi, kalau jawabannya beda gua menang. B benar Sultan Hasanuddin. Siapakah pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan seorang rektor, mayor TNI, dan menteri? A. Herman Johannes. B. Isaac Hurudoko. Sungguh sangat sulit. Wah, saya ngeblank ini. Nusa Tenggara Timur. Menteri apa nih? Baru dengar dua-duanya. Herman Johannes kayaknya. Isaac Hurudoko nggak pernah denger gua. Itu. Lo gua apalagi? Herman Yohanes belum tahu gua juga. B. Isaac Hurudoko. Meyakinkan gua A sih. Kayaknya Herman Johannes. A. Herman Yohanes. Karena dia pakai jas, ada cium bau rektor kali ya. Herman Johannes. Beda kali ini gua beda deh. Isaac Hurudoko.
Ya B aja, Ijak, huruf Doko. Jangan tanya alasannya. Kelihatan berwibawa. Karena di NTT kebanyakan Kristen, Yohanes berarti ini. Kalau Yohanes mesti ke Rasul Yohanes. Nggak yakin. Herman Johannes. Jawabannya adalah A. Herman Johannes. Beliau turut membantu pembuatan senjata bagi pejuang di masa revolusi nasional untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Wah, Ding ding ding. Kalah gue nih, sebel. Itu dia tadi babak kedua games kita, sekaligus sedikit pembahasan tentang pahlawan nasional dari Indonesia bagian tengah. Nah, ada satu lagi nih pahlawan nasional dari Indonesia bagian tengah yang ingin saya bahas. Siapa dia? Beliau adalah Maria Walanda Maramis. Kalau di Jawa ada Raden Ajeng Kartini, maka di Sulawesi ada Maria Walanda Maramis. Beliau adalah tokoh penggerak wanita terutama di Sulawesi. Beliau dianggap sebagai pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan. Beliau bahkan ditasbihkan sebagai salah satu perempuan teladan Minahasa yang kecerdasannya dan kepandangannya seringkali lebih maju loh daripada laki-laki. Pada tahun 1917, Maria Walanda Maramis mendirikan PIKAT atau Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya. Sebuah organisasi untuk mendidik kaum wanita yang cuma tamat sekolah dasar. Selain itu nih, berkat perjuangannya yang tak kenal lelah, pada tahun 1921, wanita memiliki hak suara dan boleh memilih anggota Minahasa RAT atau Badan Perwakilan Minahasa. Oke, berikutnya yuk kita simak games babak ketiganya. Sekalian kita bahas juga tentang pahlawan nasional dari Indonesia bagian timur. Siapakah pahlawan nasional yang terlibat dalam pemberontakan melawan penjajah Belanda di Irian Barat? A. Frans Kaisiepo, B. Karel Satsuitubun, atau KS Tubun? Saya jawab A. Jadi lihat raut mukanya kelihatan orang Papua. Fotonya ngejebak. Perlawan. A. Siapakah Gue mau pahlawan jawab, tapi ntar dia ngikut. B. Saya Satsuitubun. Gue tahu jawabannya. KS Tubun mah meninggal pas PKI, berarti A. Iya, A fix. Udah. Frank Gua tahu Kasiepo. itu. Gue jawab deh. A. Frans Kasiepo. Tapi ada KS Tubun itu kalau nggak salah tuh pahlawan bukan dari Irian Barat deh kayaknya. KS Tubun setahu gua. Tunggu dulu. Yang berjuang kan bukan berarti harus dari sana kan. KS Tubun. Ada nama kapal KS Tubun kan? Ada. Hah? Ada. Jangan-jangan itu lagi. Kalau nggak salah dia pernah dengar cerita, bukan cerita ya, pernah baca kalau dia tuh pernah di Irian Barat. Kalau kapal setahu gue nama KRI KS Tubun ada. Nggak udah berarti biar beda lah karena nggak tahu jawabannya Karel Satsuit. Jawabannya adalah A. Frans Kaisiepo. Beliau jugalah yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. salah kok. Sultan Tidore berikut adalah pahlawan nasional yang memimpin perang di laut melawan penjajah. Siapakah beliau? A. Sultan Jamaluddin, B. Sultan Nuku. Kenapa harus Sultan-Sultan sih? Tidore. Tebak-tebakan bahagia nih. Jamaluddin. Ini soalnya jawabannya ngejebak nih. Gak yakin sih, gua A. Saya A, Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin. Saya Sultan Jamaluddin sih. A juga. Gue B deh. Sultan Nuku dah. Sultan Nuku. Ya, Sultan Nuku sih kayaknya. Karena dari Tidore. Gak yakin sih sama Jamaluddin nih. Yakin aja. Tapi kalau kita sama nanti kesannya strateginya katanya. Aduh. Ya udah beda. Biar beda. Terakhir ya. Sultan Jamaluddin aja. Itu nama bapak aku. Jamaluddin siapa tahu aja. Ya udah deh, Jamaluddin. Jawabannya adalah B. Sultan Nuku.
Nama asli beliau adalah Sultan Muhammad Amiruddin dan mendapat julukan Jo Barakati atau Tuan yang diberkati. Kan sebenarnya nggak yakin nih sama Ludin nih. Wah, seru banget ya gamesnya. Itu dia babak terakhir games kita. Tapi nih masih ada satu pahlawan nasional lagi nih yang mau saya bahas. Beliau adalah perempuan pemberani asal Maluku, Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah pejuang kemerdekaan yang unik. Karena dia adalah seorang remaja putri yang berani terjun ke medan pertempuran melawan penjajah. Nih, awal mulanya nih, Martha terjun ke medan peperangan adalah keinginan membantu sang ayah, Kapiten Paulus Tiahahu. Ayahnya adalah salah satu tangan kanan Kapiten Patimura dalam perang. Martha juga sering menggobarkan semangat kepada kaum perempuan untuk ikut dalam perjuangan mengusir penjajah. Bersama Kapiten Patimura, Martha terlibat dalam perang Patimura di tahun 1817. Namun sayangnya mereka berhasil ditangkap oleh penjajah. Nah, karena masih remaja, Martha dibebaskan oleh pihak musuh. Namun ayahnya dijatuhi hukuman mati. Kepergian sang ayah membuat Martha sangat terpukul hingga membuatnya sakit. Meski dia bertempur kembali, akhirnya Martha berhasil ditangkap. Dan kali ini nih dia dibawa untuk dipekerjakan secara paksa di kebun kopi. Namun Martha akhirnya menghembuskan napas terakhir di kapal akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Wah, benar-benar luar biasa ya perjuangan serta pengorbanan para pahlawan bangsa. Mereka pantang menyerah dalam melawan penjajah meski banyak tantangan yang menghadang dan nyawa jadi taruhan. Saya jadi punya pertanyaan buat kamu nih Sob. Menurut kamu nih, apa aja ya kriteria untuk ditetapin sebagai pahlawan nasional? Yuk kita tanya-tanya. Apa aja sih kriteria untuk ditetapin sebagai pahlawan nasional? Apa ya? Menurut saya yang pertama berjasa. Berjasa bagi nusa dan bangsa. Pahlawan nasional kriterianya yang mungkin ikut memperjuangkan bangsa negara Indonesia ya, Republik Indonesia. Melakukan perjuangan-perjuangan untuk membela negara Indonesia. Dia memimpin rakyatnya untuk berjuang. Ya, tokoh itu berarti harus bisa dulunya memperjuangkan kemerdekaan. Ya membawa negara merdeka. Membela negara udah pasti. Berani, Cinta tanah air lah. gagah. Dan diakui oleh banyak orang. Ya pahlawan itu ya mereka yang rela berkorban untuk demi kepentingan orang banyak. Bisa juga syahid ya atau wafat ketika sedang mempertahankan negara Indonesia. Nah Sob, untuk bisa ditetapin sebagai pahlawan nasional, tokoh tersebut haruslah warga negara Indonesia yang telah meninggal dunia. Dan semasa hidupnya beliau pernah memimpin atau melakukan perjuangan dalam mencapai, merebut, mempertahankan atau mengisi kemerdekaan. Pernah melahirkan gagasan besar yang menunjang pembangunan bangsa dan negara. Menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi bangsa. Atau tokoh tersebut telah melakukan pengabdian dan perjuangan yang jangkauannya luas dan berdampak nasional. Beliau juga memiliki jiwa dan semangat nasionalisme tinggi, punya akhlak dan moral yang tinggi, pantang menyerah dalam memperjuangkan dan gak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya. Menurut kamu, kenapa sih kita harus mengenang jasa pahlawan? Menurut saya wajib sih ya mengenang jasa pahlawan tuh. Ya jadi kita harus tahu juga lah maksudnya perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu mencapai kemerdekaannya seperti apa gitu kan. Jadi harus mengenang juga gitu pahlawan-pahlawan kita. Karena memang nggak bisa dilupakan begitu saja sih ya. Biar gak lupa sama jasa-jasa para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Yang kalau kita lihat pertama sudah kekurangan literasi dan jasa-jasa pahlawan sudah mulai ditinggalkan atau dilupakan sebetulnya. Ya karena jasa-jasanya membuat kita jadi seperti ini. Ya agar Indonesia lebih ini aja, lebih menghargai lebih menghargai untuk saling bersatu aja,
untuk membangun Indonesia lebih maju. Semua bebas, kan? Kita jadi nggak usah ribut lagi, nggak usah mikirin, hidup tenang, hidup damai, tentram. Lu sekarang bisa main internet, bisa main apa, main game kan semua. Karena jasa-jasanya nggak terlupakan. Karena jasa pahlawan, ada nama bandara, ada fotonya di duit, udah. Jawabannya kayak bocah SD. Iya, nama bandara, nama jalan, Tuh. pahlawan. Nah, ya kalau nggak bingung orang. Iya, bingung orang. Masa nama bapak gua? Iya, bener. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Syukur alhamdulillah ya, acara ini cukup mengingatkan kembali betapa pentingnya untuk mengingat pahlawan-pahlawan kita, terutama ya kita tadi generasi muda. Terlebih memang sejarah jangan dilupakan sesuai ya, sabda kata-kata Insinyur Soekarno. Kalau menurut saya sih nggak hanya mengenang ya, kalau bisa sih kita meneruskan. Supaya kita bisa mencermin sejarah kita, masa lalu kita seperti apa untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Itu dia. Sobat Indonesia, nah itu tadi serangkaian pembahasan kita tentang pahlawan nasional dari Indonesia. Semoga ya episode kali ini nggak cuma menambah ilmu ya, tapi juga sebagai pengingat kembali atas jasa dan perjuangan para pahlawan kita. Seperti kata Bung Karno, kita jangan sampai melupakan sejarah. Karena berkat jasa para pahlawanlah sekarang kita bisa menikmati dan mengisi kemerdekaan. Jangan lupa loh untuk ngirimin kritik, saran, serta masukan ke MTA Indonesia. Kira-kira topik apa lagi ya yang bisa kita bahas berikutnya? Kirimkan masukanmu ke alamat email di bawah ini. Jangan lupa ya pakai subjek Indonesiana. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan info tentang Indonesiana atau program MTA Indonesia lainnya, follow aja akun-akun media sosial MTA Indonesia, termasuk channel YouTube-nya. Oke deh, saya Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi ya di episode berikutnya. Pastinya kita akan bahas lebih banyak lagi serba-serbi tentang Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya demi memajukan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.